Gini loh Bu, kalau Bentar. kita nggak tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, nggak usah lah kok ke Ibrani-Ibrani ke. Lah kan Anda bilang Anda ikuti original teks. Yang saya permasalahkan di sini Anda bilang Anda mengikuti original teks. Saya mau tes benar tidak Anda benar-benar ikuti original teks atau teks yang telah direvisi dari 2000 tahun yang lalu. Anda takut banget. Ngaku aja kalau emang menggunakan terjemahan. Ya sudah bilang saja iya, yang saya ikuti kitab sekarang adalah terjemahan. Gitu aja, nggak usah sosokan saya ikuti original teks. Ternyata original teks Yohanes 17 ayat 3 saja Anda tidak tahu bunyinya kayak gimana. Yesus disebut apa di situ saja Anda tidak tahu. Ampun, aku malas diskusi sama perempuan, mulutnya itu nggak pernah berhenti kalau bicara itu. Jangan nyerang gender lah. Jangan nyerang gender, ya. Kalau gini, bro, diskusi itu bro, ada argumen, bukan ad hominem. Nah, jadi kalau ad hominem itu udah bukan diskusi lagi, itu tendensius, itu nggak bakalan bagus. Sebentar dulu ya, ada orang. Jangan menyerang perempuan, gender perempuan, Anda juga lahir dari perempuan. Sebentar dulu ya, ada tamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca, apa kabar Ca? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Greg gimana? Sibuk banget akhir-akhir ini. Caca sibuk banget, pesanannya banyak banget makanya Caca nggak bisa. Apa Pak? Nggak bisa. Lanjut aja Caca. Yang penting Caca bikin viti-viti terus buat mencerdaskan gitu loh. Ya, sedikit Caca dari Uni. langsung. Assalamualaikum. Ya, Caca tetap aja lanjut karena Uni juga bentar lagi izin sebentar untuk ambil laundry. Nah, jadi Caca lanjut aja. Tapi Caca juga lagi kerja pesanan sih sebenarnya. Oh, Sambil-sambilan. insya Allah mudah-mudahan lancar ya, Dek ya. Caca, di mana ayatnya Hoteos tuh di mana? Ayo Islam-Islam yang pintar ngomong dong. Ini apa sih? Gini, bro. Kalau cuman bilang Nggak usah, Islam yang pintar, nggak ngomong usah. kau. Bertemu dengan Kristen itu nggak perlu pintar. Bertemu dengan Kristen itu cukup ngerti bahasa Indonesia aja udah bisa menghancurkan semua doktrin Kristen. Nggak perlu pintar. Wallahi ya, bertemu dengan Kristen nggak perlu pintar, nggak perlu cerdas, cukup bisa bahasa Indonesia, cukup punya otak dan berakal, itu udah bisa ngebubukin semua doktrin kekristenan. Nggak perlu pintar, wallahi ya, nggak harus cerdas IQ-nya sampai berapa, no need ya, ndak penting. Kenapa? Karena kekristenan itu tidak dibangun dari rasionalitas, tapi dibangun dari doktrin yang sudah ditanamkan bertahun-tahun. Maka nggak usah ngomong Islam pintar, Islam. Loh, kenapa kami harus pintar menghadapi Kristen? Nggak perlu. Anak saya kelas 6 SD aja itu bisa menghancurkan doktrin kalian loh. Anak saya loh. Ya, kenapa? Karena agama kalian itu saya bisa pastikan tidak dibangun dari rasional, tapi dibangun dari doktrin yang dipaksakan bertahun-tahun. Ya, kita lihat tentang Yohanes 17 ayat 3. Kita pelajari. Goblok aja bisa ini ngerti nih ya, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya, Allah yang disembah, ya, dan mengenal Aku yang diutus. Orang goblok aja ngerti, orang gila aja mungkin ngerti itu maksudnya apa. Ya mungkin orang gila aja ngerti mungkin itu ya. Kalian lebih parah daripada orang gila. Kenapa kalian nggak ngerti? Bahasa yang sesimpel itu, yang sesederhana itu. Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang disembah, Allah yang disembah, dan mengenal Aku yang diutus. Begitu saja kalian nggak paham, begitu aja harus konsili ratusan tahun kalian. Hello, kalian konsili dari tahun 325 sampai konsili ribuan tahun nggak selesai sampai sekarang. Padahal cuma memaknai kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ya, kita nggak kenal Allah. Jangan kalian pelintir bahasa Arab yang diambil oleh KBBI yang kemudian kalian pelintir di gereja kalian. Kalian tuh kurang ajar. Kurang ajarnya kalian adalah ngambil nama Tuhan kami lalu mempelintirnya dengan kata apa? Allah. Mana ada diksi dalam bahasa Indonesia kata Allah? Yang kurang ajar itu yang mulutnya nggak bisa. Yang kurang ajar itu adalah ketika kalian mengambil nama Tuhan kami lalu menghina Tuhan kami lalu kalian menggantinya dengan kata Allah dan mengganti maknanya menjadi general name, itu kurang ajar dan kalian nggak punya data untuk membuktikan bahwa kalian itu benar. Nggak ada data kalian. Kalau memang kalian punya data bahwa kata Tuhan itu adalah Allah, tunjukkan datanya sama saya. Gak usah banyak cerita, ya. Gak perlu pinter dan cerdas menghadapi Kristen. Cukup bisa bahasa Indonesia aja dan jujur, itu udah bisa menghancurkan semua doktrin Kristen. Wallahi saya yang mengatakan itu, ya. Kenapa saya berkata seperti itu? 7 tahun saya menghadapi pendeta-pendeta kalian, lebih, ya. Hampir lebih dari 7 tahun. Mana ada pendeta kalian yang bisa menjawab? Mana ada pendeta kalian yang bisa jujur? Ketika ditanya, Yohanes 17 ayat 3 itu adalah kunci perkataan Tuhan kalian sendiri yang kalian sembah, yang tidak pernah mengaku sebagai Theos. Ya, jadi kalian nggak usah kalian banyak framing, ngomong banyak Islam pintar-pintar. Orang goblok aja bisa menghancurkan doktrin agama kalian kok.
Maaf ya, orang bodoh aja loh. Orang yang Mana tidak cerdas bisa saja bisa. dihancurkan. Loh, gimana nggak hancur? Kau tengok berdiri sejak 2000 kapan tahun Tritunggal itu, lebih. sejak kapan Tritunggal itu tidak dibantah oleh kaumnya sendiri? Sebentar. Kalau dibilang tidak hancur, kenapa harus ada Mikana? Kenapa harus ada Malikil Malak? Kenapa harus ada Edis? Itu udah hancur. Itu bukti Tritunggal itu udah hancur. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Si Mikana mengatakan bahwa tidak ada itu, Roh Kudus itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Yesus. Itu udah bukti kehancuran di internal kalian sendiri. Walaupun Itu sudah bukan konsili berkali-kali, itu udah kau bukan. diskusi aja, nggak usah curhat sama aku. Aku nggak butuh curhatan Kristen ya. Aku butuh di sini Kristen itu dapat ilmu dan memberikan ilmu, bukan untuk menunjukkan betapa kalian jahilnya. Nah, udah lama ya kami umat Islam ini yang sudah nonton diskusi lintas agama ini udah lihat bagaimana kalian itu sejahil-jahilnya. Ya, antara kekal dan abadi kalian nggak bisa bedakan, antara Tuhan dan manusia. Kau boleh dua arah diskusi sama aku, asal kau bisa jelaskan sama aku apa perbedaan Tuhan dan manusia. Baru kau boleh diskusi dua arah. Kalau nggak kau nanya aja ya. Nggak mau, Oke. aku nggak mau diskusi dengan orang mohon maaf ya, orang jahil nggak mau. Ya, Gini loh. kau bertanya aja, kau Kalau- tanya aja. Kalau kau nggak mampu Oke. bertanya, kau turun, itu aja, tanya aja. Manusia itu kan berbicara tentang oknum, ya. Saya tidak nanya manusia berbicara tentang apa. Apa perbedaan Tuhan dan manusia? Clear, sesimpel itu ke pertanyaanku. Ribet Ya, kali kau manusia memahami itu. oknum. Apa arti Ya. oknum? Oknum itu Oknum artinya itu- apa? Ya, Oknum saya artinya seperti- apa? Ya manusia. Manusia itu punya telinga. Manusia adalah oknum. Oknum ya manusia. Apa itu penjelasan kau? Yang kutanya adalah apa perbedaan antara Tuhan dan manusia? Itu pun kau Tuhan nggak itu paham gelap, pertanyaanku. Tuhan itu gelap. Ya. Kau ngerti nggak perbedaan? Perbedaan itu adalah apa spesifik antara entitas satu dengan entitas lain yang membuatnya berbeda. Apa arti perbedaan Tuhan dan manusia? Manusia itu adalah oknum. Oknum adalah manusia. Hantu belau. Kau aja nggak ngerti bahasa Indonesia. Kau pula mau diskusi dua arah sama aku. Kutanya Gimana- apa perbedaan Bentar, Tuhan dan gini loh. manusia? Apa Udah, yang Pak. membedakan antara Tuhan dengan orang apa? Jangan-jangan Begini, Tuhan Pak. kau orang. Orang adalah Tuhan kau. Kamu, Anak TK aja bisa jawab. kamu Unirifa di mana-mana diskusi. Nggak mulut usah itu- banyak cerita, nggak Ya, usah kau saya curhat. sudah Aku nggak sering peduli nonton penilaian kamu kau tentang diskusi aku. sama- Kau sama jawab aku. perbedaan antara Tuhan dan manusia. Jawab. Sesimpel itu pertanyaanku. Kalau saya kau sudah nggak bisa jawab jawab. perbedaan Tuhan dan manusia, kau bertanya aja. Berarti kau nggak layak bicara dua arah sama aku. Oke, kalau begitu aku bertanya sama kamu. Dan aku bilang kau bertanya aja. Memang kau cuma mampu bertanya aja. Ya karena begini aku sudah nonton Nggak berulang-ulang. usah, aku nggak peduli kau mau nonton kayak nggak peduli aku. Kau pikir aku peduli kau nonton aku? Kau pikir kau gereja kau nonton aku peduli? Nggak peduli aku. Kau jawab saja apa perbedaan Tuhan dan Nggak, manusia. Ribut kamu kali jadi kau. itu- Kan aku kamu- bilang kan nggak perlu cerdas menghadapi Kristen. Cukup kita tegas aja. Tegas dan bisa bahasa Indonesia dan jujur. Kamu itu sama dengan Suma, mulutmu aja yang besar. Hei hantu, kalau kau nggak mampu diskusi sama aku, jangan kau nongkrong di sini. Ini tempat edukasi dan diskusi, bukan tempat kau curhat. Nenek moyang kau mau nangis nengok aku dan Bang Zuma, aku nggak peduli. Pendeta kau mencret nengok aku dan Bang Zuma, aku nggak peduli. Kau pikir aku peduli? Enggak. Justru bagus, hancur nenek moyang kau dengan aku ya. Nenek moyang kau, pendeta kau, gereja kau, hancur lebur nggak apa-apa. Sekarang kau jawab pertanyaanku, apa perbedaan Tuhan dan manusia? Nggak mampu, kau bilang nggak mampu. Banyak kali Tadi ceritamu. katanya bertanya saja. Aku tanya dulu sebelum kau bertanya apa mampu nggak jawab. Kalau nggak mampu kau tanya aja. Dari tadi kau nggak nanya-nanya. Bertanya itu pakai diksi siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau kau nggak mampu menjawab perbedaan Tuhan dan manusia, itu syarat bagiku menentukan orang yang boleh debat sama aku, orang yang boleh ngomong dua arah sama aku, orang yang boleh memberikan insight kepadaku. Kalau kau nggak mampu membedakan Tuhan dan manusia, kau nggak layak. Kau cukup bertanya aja. Kau tanya aja udah. Ya udah nanya kau, nanya kau, nanya. Menurut Ibu Yuni di dalam Al-Quran, siapa Ibu Unirifa ini kan? Menurut Ibu Unirifa di dalam Al-Quran itu siapa yang mengetahui tentang hari kiamat? Menurut Al-Quran. Menurut Unirifa, kira-kira dalam Al-Quran yang mengetahui hari kiamat siapa? Inilah aku bilang, bahkan Nabi Muhammad SAW lebih tahu detailnya hari kiamat daripada Tuhan kau. Ya, Tuhan kau mengakui dia tidak tahu hari kiamat, sedangkan Nabiku tahu harinya adalah hari Jumat. Lebih hebat Nabiku ketimbangkan daripada Tuhan kau dek. Ya, Oke. Nabiku aja bahkan mengatakan hari kiamat itu hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan? Detailnya Nabi Muhammad nggak tahu. Karena segala pengetahuan secara detail itu hanya Allah. Karena Allah berkata bahwa Allah ini a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah tidak memberitahu kepada hambanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Berarti Nah, Allah- tetapi kami yang tidak tahu. Diam dulu kau. Tugas kau di sini bertanya dan mendengarkan jawabanku, bukan mengintervensi jawabanku. Diam kau.
Kalau nggak ada adab, aku tahu Kristen jarang beradab. Kalau nggak ada akal, aku tahu Kristen jarang berakal. Tapi tolong tenangkan roh Tuhan dalam dirimu dulu ya. Jangan sampai aku berdebat dengan Tuhan kau loh. Ya, nah lanjut, diam dulu kau ya. Jadi kalau pertanyaanmu, yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah. Tetapi Allah memberikan pengetahuannya kepada nabiku bahkan lebih detail daripada apa yang diketahui oleh Tuhanmu. Ingat, dalam kitabmu Tuhanmu mengaku yang tahu hari kiamat hanya Bapa. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Artinya harinya saja Tuhanmu yang adalah manusia, yang manusia itu tidak tahu. Tapi nabiku harinya saja tahu, hari Jumat. Ya bayangkan, nabiku tahu hari Jumat. Tuhan Muhammad. Tapi detailnya Jumat kapan, nabiku tidak diberitahu. Sebatas itulah. Artinya pengetahuan nabiku, jangankan Tuhan gue ya. Unilek ya? Unilek atau Caca yang ini? Tanya ini Sebentar, sama, dikit lagi. Tutup kamera sama dulu. Ibunda Rifa ini. Ibunda Rifa kan pintar orangnya. Oke. Kenapa? Kenapa kau... Bentar. Buka lagi ini udah ini. Bentar, Udah bagus, iya. Ya kenapa kau tidak berhak mendebat jawabanku? Karena kau nggak ngerti membedakan Tuhan dan manusia. Sudah aku beri syarat tadi ya. Syarat bisa berdebat, syarat bisa diskusi dua arah denganku, bisa membedakan Tuhan dan manusia. Oke? Kalau tidak mengerti bertanya saja. Dan pertanyaanmu aku yang jawab, bukan kau yang berhak menangisi. Kau cari jawabanku itu, kau telusuri. Kalau aku salah, kau boleh hadapi aku lagi untuk memberikan data kalau aku salah. Kalau kau tidak mampu, kau telan bulat-bulat jawabanku. Kenapa? Kau belajar dulu sendiri ya. Nah kalau kau mampu membantah jawabanku, ku kasih kau duit. Tapi kalau kau nggak mampu, ajukan pertanyaan lain. Hebat di sini enak loh di room Islam loh. Dapat duit, dapat ilmu gratis ya. Dididik lagi secara moralitas supaya tidak memotong-motong pembicaraan guru besar kalian ini. Bunda Gembala, si bunda paling gembala di antara gembala domba kalian ya. Lanjut. Ya udah. Oke. Ibu Rifa kan tadi mengatakan Nabi Muhammad tahu juga hari kiamat. Hari. Yang tadi pertanyaannya begini, di surah Al-A'raf ayat 187, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nah, sedangkan di surat Al-Zukhruf ayat 6, Isa putra Maryam punya pengetahuan juga tentang hari kiamat. Muhammad Dah aku bilang tugas kau bertanya, bukan menyalahpahami Quranku. Sejak kapan Nabi Isa tahu hari kiamat? La ilma sa'at. Isa itu bukan tahu hari kiamat, tapi menjadi tanda-tanda hari kiamat. La ilma sa'at. Saat kau nggak tahu kau bahasa Arab. Saat-saat hari kiamat. Bukan kau yang mentafsir Quranku. Kan aku bilang, kau jangankan Quranku kau tafsir, diam kau. Ah ini aku bilang, nggak ada adab Kristen aku maklum, nggak ada akal pun aku maklum. Tapi jangan aku buat aku berdebat dengan Tuhan dalam diri kau loh. Aku nggak mau debat dengan Roh Kudus kau loh, dengan pneuma kau ya. Nah, dan sekali-sekali aku bilang, Kristen mengakui di dalam tubuhnya ada Tuhan. Jangan sampai aku menghardik Tuhan kau ya. Kenapa? Jangan sampai menampakkan kebodohan Tuhan kalian depanku. Tuhan kalian di dalam diri kalian, tapi sok-sok pintar memahami Al-Quran kami. Bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Pertanyaanku tadi aja kau nggak bisa jawab beda Tuhan dan manusia. Tiba-tiba kau mau menafsir Quranku. Siapa kau? Tidak pernah ada pernyataan bahwa Nabi Isa itu adalah orang yang mengetahui hari kiamat. Tapi di situ kehadiran Nabi Isa memberitahukan tentang hari kiamat. Artinya dia menjadi tanda-tanda hari kiamat. Dah aku bilang berkali-kali orang Kristen yang nggak ngerti-ngerti juga bahasa Indonesia ya. Sudah dengan suara lembut, dengan suara keras. Kalian ini kenapa? Lebih bocil daripada bocil kalian ini. Aku udah bilang dari tadi, tugas kalian itu hanya bertanya dan mendengarkan jawaban Bunda Gembala kalian ini ya. Bukan untuk menerjemahkan Quranku. Kesalahpahaman kalian gak ada haknya aku mendebatnya. Kesalahpahaman kalian kutuk luruskan. Tidak ada di ayat Zukhruf itu, surah Az-Zukhruf itu bahwa Nabi Isa mengetahui hari kiamat. Tapi menjadi pertanda hari kiamat. Kalau kau nggak terima, kau tunjukkan sama aku satu ulama yang mengatakan Isa tahu hari kiamat. Bawa ke hadapan muka aku. Gitu, bukan pendapat kau karena baca terjemahan. Lucu nih Kristen-Kristen ya. Jangan kalian kitab kalian maknai dengan terjemahan. Tiba-tiba kalian mau berhadapan denganku, Quranku kalian bawa terjemahan. Bentar Dek, ini 2 menit. Bentar lagi ini ngambil laundry ya Dek. Bentar Dek. Oke, siap nih. Oke, halo Bang Kesukaan. Islam Kristen Bang. Halo Bang Hosea, saya Kristen Bang. Ini bang kesukaannya ya, perempuan ya? Laki. Perempuan ya? Saya laki-laki Bang. Oke, Laki-laki. ada persyaratan untuk Oh iya, siap. sama Uni ya? Aman. Oke.
Ada persyaratan untuk mau diskusi sama Uni. Kalau misalnya diskusi sama Uni itu syaratnya harus pernah baca Bible-nya Anda, harus paham dengan Bible-nya Anda. Itu kalau mau diskusi. Tapi Bisa kalau bahasa misalnya nggak Indonesia, bisa, Cak. pernah baca Cak, Bible, maka bisa cukup bahasa bertanya aja. Indonesia aja. Yang Ya, paling iya, penting bisa itu bahasa Indonesia aja. Itu tuh. Bisa bahasa Bisa bahasa Indonesia Indonesia aja ya. aja udah bisa diskusi sama Iya. Uni Dapat juga gimana, kenal saya Bang? Uni. Ya, Uni. Saya tidak banyak kenal Kristen ya, sorry ya. Tapi saya kayaknya ingat ini suara ini. Bro, ini saya ingat suaranya ya. Ingat ya, yang diskusi, dengar baik-baik. Ada perbedaan namanya diskusi, dialog, dengan bertanya saja, belajar. Itu beda ya. Siapa ini? Sudah saya bilang, kalau nggak ada adab Kristen itu saya maklum. Kalau nggak ada akal pun saya maklum. Tapi jangan tunjukkan kekurang ajaran kalian. Kenapa? Ketika kalian kurang ajar itu, yang kami yakini kurang ajar itu bukan kalian, tapi Tuhan kalian menurut doktrin kalian. Karena kalian percaya di dalam diri kalian itu ada Tuhan. Jadi ketika kalian kurang ajar, kami berprasangka Tuhan kalian ngajarin kalian kurang ajar karena Tuhan kalian kurang ajar. Tuhan kalian yang Roh Kudus itu nanti kami bilang kurang ajar kan? Nggak enak kan kita? Karena kalian meyakini di dalam tubuh Kristen itu ada Tuhan. Tapi kalian kurang ajar di sini. Maka kami yakin bahwa yang kurang ajar bukan kalian menurut doktrin kalian. Tapi adalah Tuhan di dalam diri kalian. Jangan sampai kami menghardik Tuhan kalian. Nanti kuludahi nanti ya. Masa kami berdebat dengan Tuhan kalian? Kan gak etis sekali kita kan. Kita tidak mau di sini teman-teman Islam ya. Kita menghina Tuhannya orang Kristen. Tetapi yang menunjukkan kehinaan terhadap Tuhannya justru mereka sendiri. Mereka naik ke sini ya kurang ajar, bersikap tidak bermoral ya. Disuruh bertanya belajar malah sok-sokan pengen menjadi ahli tafsir ya. Sementara kami suruh kalian belajar sama kami umat Islam. Ketika kalian kurang ajar di sini, kami tidak akan pernah menyalahkan kalian. Karena doktrin kalian, setiap kelakuan Kristen itu adalah Tuhannya yang bekerja di dalam dirinya. Oke? Nanti kami katakan pneuma dalam tubuh kalian itu kurang ajar. Ya, seperti itu. Tolong kalian jaga marwah Tuhan kalian di dalam diri kalian. Oke? Kalau nggak bisa menjaga marwah Tuhan kalian di dalam diri kalian, ya minimal kalian nggak usah naik. Ya, gak usah naik. Nanti orang Islam akan percaya bahwa Tuhan kalian di dalam diri kalian itu kurang ajar. Karena mengajarkan kalian kekurang ajaran. Kalian yang bilang ya. Oke, lanjut. Oke, ini saya bisa bertanya Uni. Ya, memang bertanya saja ya bro. Yang gak ngerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar bertanya saja. Dulu, bentar ya bro ya, sedikit saya jelaskan. Dulu standar saya itu tinggi. Standar saya dulu adalah akademis, orang yang punya kapabilitas, kemudian bisa buka kamera. Tapi saya lihat tidak bisa, tidak ada satupun yang mampu memenuhi itu. Maka saya turunkan value saya. Apa yang saya turunkan kemudian saya berikan standarnya, yang penting bisa bahasa Indonesia aja udah ya. Kalau kalian udah bisa bahasa Indonesia, udah boleh diskusi sama saya. Nggak apa-apa, saya layani lah. Ya, nggak apa-apa. Walaupun nggak punya akal, walaupun nggak bisa buka kamera, walaupun nggak punya data. Yang penting bisa bahasa Indonesia. Udah bisa diskusi 2 arah sama saya. Kurang apa bunda gembala kalian ini, anak-anak bunda? Ya, silakan, anak bunda. Anak domba? Anak domba betul? Anak Tuhan, anak domba? Ya, Yang anak domba silakan naik. Biar bunda gembala yang menginjili kalian. Oke. Pertanyaannya apa, anak domba? Saya bisa bertanya ya. Boleh anak domba, silakan anak domba bertanya-tanya saja sama Ya, bunda. nggak apa-apa sih. Bunda mau bilang saya apapun saya terima ya. Lah memang Ya. kenyataannya begitu kan anak domba. Silakan anak Ya, domba. oke saya bertanya ya. Bunda, ini kenapa di kitab Tanakh Musa, kan kitab Tanakh itu kan kitab orang Israel Yahudi. Ketika Musa menuliskan nama Tuhan, di situ kenapa Musa tidak mengakui Alif Lam Lam Ha sebagai Allah? Allah itu tidak ada bunda. Yang diakui itu GHWH. Dan ditulis GHWH disebut Adonai Elohim. Mohon penjelasannya bunda. Baik, mantap. Ini baru anak domba yang sudah mulai banyak belajar. Turunkan judulnya dek, kena muka dek. Baik ya anak domba. Tadi pertanyaan anak domba adalah kenapa di dalam kitab yang dianggap Tanakh oleh orang-orang Yahudi tidak ada Tuhan bernama Allah, hanya ada Tuhan bernama Yahweh. Baik, Bunda jawab. Pertama itu bukan Taurat ya anak domba ya, itu Taurat menurut Yahudi.
Itu Taurat menurut Kristen, tapi bukan Taurat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena memang tidak lagi ditemukan teks asli kitab yang ditulis oleh Musa ataupun loh batu yang diturunkan kepada Musa. Sudah tidak ada autografnya dan sudah tidak ada original bahasa dan original teksnya. Yang ada apa? Yang ada adalah versi terjemahan yang diterjemahkan lalu direkonstruksi di abad ke-10 menggunakan bahasa Ibrani yang kita nggak tahu apakah diksinya tepat seperti itu atau tidak, dan diklaim sebagai kitab Taurat dari Tuhan. Itu ya. Jadi Tuhan YHWH itu bukan menurut Musa, tapi menurut penulis kitab kalian yang kita tidak tahu siapa namanya, yang mengklaim bahwa itu adalah Musa. Padahal itu kita tidak bisa buktikan secara ilmiah bahwa itu betul-betul catatan Musa. Kenapa? Karena sudah tidak ada original teksnya dan tidak ada lagi autografnya. Ya, kitab kalian itu di abad ketiga sebelum Masehi, ya 3 abad sebelum Masehi, di zaman Raja Ptolemy, legendanya, ingat nih, ucapan saya ini harus dimaknai secara diksi bahasa Indonesia ya. Legendanya. Kenapa saya katakan legenda? Karena ini tidak ada bukti empiriknya. Tidak ada bukti empirik bahwa Raja Ptolemy pernah mengadakan sebuah rekonstruksi ulang sebuah kitab yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Tidak ada. Itu dari mulut ke mulut, dari catatan-catatan orang yang tidak secara ilmiah bisa kita buktikan bukti-bukti konkret bahwa itu pernah terjadi. Ya, di abad ketiga sebelum Masehi, Raja Ptolemy. Nah, Ptolemy Raja Mesir waktu itu karena Yahudi sudah berdiaspora, maka kemudian menggunakan bahasa Yunani. Nah, maka muncul banyak pertanyaan dari versi terjemahan Septuaginta ini. Pertama, bagaimana cara membuktikan bahwa yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu betul-betul seorang rabi Yahudi? Bukan orang awam, penipu, pendusta yang bisa membuat kitab untuk raja yang bisa kemudian mengikuti doktrin rajanya. Yang pada waktu itu adalah Mesir, Mesopotamia, kemudian Yunani itu terbiasa dengan penyembahan pagan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari mana kita bisa membuktikan bahwa terjemahan Tanakh asli by Musa yang dihafalkan oleh orang-orang Yahudi itu betul-betul plek ketepek sesuai dengan kaidah bahasa yang tidak berubah sama sekali. Kenapa? Di zaman tahun 2026 ini saja dengan metode komputerisasi. Bayangkan baik-baik ya. Metode komputerisasi yang gak bisa kita dustai. 6.000 kesalahan terjemahan Bible itu diakui oleh Yonatan Purnomo. Apalagi di zaman dulu yang tidak ada komputer yang bisa memvalidasi terjemahan. Kita nggak bisa cross check dengan cepat. Harus butuh waktu sekian ratus tahun untuk mengkoreksi. Jadi tidak bisa kita percaya ucapan dalam kitab yang kalian pegang. Yang kalian klaim sebagai Taurat itu yang sebenarnya esensinya adalah catatan karangan manusia yang tidak jelas. Tidak jelas secara epistemologik. Tidak bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nggak bisa dijawab. Nggak ada bukti empiriknya. No empirical. Gitulah. Ya. Seperti itu. Jadi, kenapa tidak ada nama Tuhan di dalam kitab kalian? Karena kitab kalian itu bukan firman Tuhan. Nah, itu jawaban konkretnya ya. Seperti itu. Oke, baik ya Bunda ya. Lalu menurut Bunda, firman Tuhan ini kan diturunkan secara bertahap kurang lebih 25 tahun kepada Nabi Muhammad ya. Benar Bunda? Benar anak domba. Oke, benar ya. Yang saya pertanyakan di sini Bunda ya. Karena Alkitab kami sudah lengkap ketika tahun 325 Masehi itu sudah dibakukan ya. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelum adanya Nabi Muhammad itu Alkitab kami sudah dipatenkan. Itu melalui konsili. Ini kitab paten berarti. Ini kitab yang dipatenkan manusia ya, bukan kitab dari Tuhan ya. Kami akui Alkitab itu dipatenkan oleh manusia ya. Oh iya. Kami akui. Ya. Ya. Oke.
Yang jadi masalahnya gini Bunda ya. Tunggu. Bisa nggak ulang lagi ucapannya? Saya mau rekam, boleh? Ya. Saya mau rekam bentar. Saya mau rekam dulu sebentar, rekaman 1 menit aja. Nggak lama-lama ya. Ya Saya mau memang paten, saya mau kita paten. itu Bentar. Sebentar, ulangi lagi ucapannya. Bentar, saudaraku. Ya. Saudaraku, Kristen agamanya ya? Iya. Agamanya Kristen. Oke. Tadi mengakui bahwa kitab kalian itu adalah kitab yang dipatenkan oleh manusia, betul? Iya. Alkitab kami dipatenkan oleh manusia. Ditulis juga Apa oleh maksud manusia. dipatenkan itu? Enggak, saya nggak nanya ditulis. Apa yang dimaksud dengan dipatenkan itu? Maksudnya ditentukan mana kitab suci mana bukan ya? Ya maksudku dirangkum ya, dirangkum. Oh, dirangkumnya sama manusia gitu. Jadi yang menentukan bahwa ini firman Tuhan, ini bukan, itu manusia. Oke. Terima kasih jawabannya orang Kristen ya. Terima kasih. Saya matikan dulu rekamannya. Oke. Oke, matikan dulu. Lanjut. Ini ya. Iya. Oke, yang saya pertanyakan gini, kalau memang Al-Quran memang benar-benar adalah firman Tuhan, kenapa mushaf-mushaf itu banyak dibakar oleh zaman ketika Quran itu mulai dikumpulkan dan mulai dijadikan kitab oleh zaman Utsman ya, kalau tidak salah. Silakan jawab Ibu. Nanti saya luruskan, nanti saya ceritakan pertanyaan aja biar saya tahu di mana kesalahan pahamnya ya. Saya akan menunjukkan kesalahan pahamnya. Yang penting ngomong aja dulu, nanti saya catat poin-poin kesalahpahamannya ya. Kenapa kalau menurut Bunda Quran itu adalah firman murni dari Allah? Kenapa dimakan kambing pertama? Kenapa banyak mushaf itu dibakar di zaman Utsman? Pengumpulan mushaf-mushaf itu banyak yang dibakar dan itu catatan sejarah Bunda. Oke. Belum bertanya ya, bukan menjelaskan sesuatu yang keliru ke saya. Saya kan mendengarkan Anda ngomong supaya tahu. Iya, oke, baik. Itu pertanyaannya ya. Semua pertanyaan Anda adalah kesalah dalam memahami. Ya, salah paham. Salah memahami yang pertama bahwa ya tidak ada yang namanya firman dimakan kambing. Yang ada adalah catatan-catatan. Bukan firman, tapi catatan-catatan. Firman dari kata farman. Bahasa Persia. Dekret atau keputusan dari atasan orang tertinggi di Persia. Digunakan oleh bahasa Indonesia menjuantahkan istilah untuk perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan tidak bisa dimakan kambing, bro. Ya, perkataan, sekali lagi saya tekankan, yang namanya perkataan Tuhan tidak bisa dimakan kambing, tapi yang bisa dimakan kambing adalah media untuk menulis firman Tuhan. Jangankan dimakan kambing, dibakar bisa, dilempar bisa, ya, dipijak Sofiatul pernah loh, ya, bahkan dipijak Sofiatul pernah. Nah, jadi yang dimakan kambing itu adalah media yang bertuliskan firman Tuhan. Itu yang perlu. Itu saya luruskan kesalahpahamannya. Yang kedua, dengarkan, belum selesai ya. Di sini Bunda Gembala menginjili, mencerdaskan anak-anak domba supaya jadi manusia, bukan jadi domba terus ya. Nah, yang kedua, perlu kalian pahami, Al-Quran itu kalam ilahi, bukan perkataan Nabi. Nabi kami dipakai untuk mengeluarkan kalam ilahi dan mengajarkannya kepada umatnya. Karena tradisi agama-agama zaman dahulu memang seperti itu. Ya, saya buktikan bahwa tradisi agama Samawi itu menggunakan malaikat dan nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam bahkan kitab karangan manusia yang diklaim kitab Tanakh itu juga menuliskan begitu. Taruhlah kita nggak percaya dengan kitab itu, tapi kalian sebagai Kristen aneh kalau kalian nggak percaya. Walaupun kitab itu sudah karangan manusia dan terdistorsi, saya masih percaya ada kebenaran di dalamnya. Kenapa? Kitab kalian itu kitab yang bercampur ajaran yang benar dengan ajaran yang tidak benar. Saya bacakan ya. Dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Edo.
Zakaria pasal 1 nomor 6. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Artinya Tuhan kalau mau ngajarin orang itu pakai mulut nabi. Dan ini sangat eksplisit dalam Ulangan 18:18 di mana dikatakan firman Tuhan diletakkan di mulut para nabi. Apa maksudnya itu? Bahasa Indonesia sangat jelas dan mudah dipahami, jangan dipelintir. Ketika Tuhan menggunakan lisannya, bibirnya para nabi untuk berfirman, bukan berarti nabi itu jadi Tuhan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad dapat firman melalui malaikat Jibril yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad menghafalkannya. Setelah Nabi Muhammad menghafalkannya, maka kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya. Nabi Muhammad mengajarkannya bukan di zaman Utsman Al-Quran dikumpulkan, tetapi di zaman Abu Bakar tidak lama setelah Nabi wafat, setelah adanya perang Yamamah. Pada saat itu belum ada kebutuhan untuk memushafkan, yang ada hanyalah suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran tulisan firman Allah yang dituliskan oleh para penulis wahyu, di antaranya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Kenapa mereka punya suhuf? Karena Rasul kami mengajarkan, ikatlah pengetahuan itu dengan ditulis. Ya, ikatlah pengetahuan itu dengan ditulis. Di zaman Rasulullah SAW masih mendengarkan wahyu, Rasulullah melarang mencatat apapun kecuali Quran. Supaya tidak bercampur seperti yang terjadi di kitab kalian. Perkataan orang bercampur dengan perkataan Tuhan. Nah, maka Al-Quran itu betul-betul original, dijaga oleh lafazan, hafalan, dan juga tekstual yang tertulis. Nah, pada saat di zaman Abu Bakar Siddiq terjadi pengumpulan Quran yang diketuai panitianya oleh Zaid bin Sabit yang adalah penulis wahyu di zaman Rasulullah. Maka orang yang dipercaya Rasulullah menuliskan wahyu di zaman beliau hidup, juga mengumpulkan Quran yang dihafal dan tertulis, juga adalah orang yang sama. Di zaman Abu Bakar tidak lama ketika Rasulullah selesai wafat. Kenapa setelah Rasulullah wafat baru bisa dimushaf? Logikanya adalah pada waktu Rasulullah belum wafat, wahyu terus turun. Kalau dimushafkan pada waktu itu tentu belum lengkap. Setelah wahyu terakhir turun, Rasulullah tidak lama kemudian wafat. Maka setelah Rasulullah wafat, make sense, boleh dikitabkan semuanya lengkap di zaman Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq, teks pertama, autograf pertama yang dituliskan itu disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah yang adalah anaknya Umar. Kenapa? Umar kemudian menjadi khalifah setelah sepeninggalnya Abu Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah, dokumen penting tentu beliau yang menjaganya. Abu Bakar cuma 2 tahun menjadi khalifah. Setelah itu wafat, kemudian digantikan oleh Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab 10 tahun menjadi khalifah. Setelah itu diganti oleh Utsman. Artinya di zaman Utsman baru kemudian disalin kembali dengan yang tadi mushaf di zaman Abu Bakar menjadi patokan salinannya. Yang memvalidasi salinannya itu betul siapa? Orang-orang yang hidup di zaman itu yang adalah penulisnya sendiri bernama Zaid bin Sabit. Zaman Abu Bakar Zaid yang menulis, zaman Utsman Zaid juga yang menjadi penulisnya. Maka ini sangat terverifikasi, tervalidasi oleh orang yang sama. Tidak ada mungkin bisa dirubah. Kenapa? Pada waktu itu yang memantau ada Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Ingat, Ibnu Mas'ud adalah orang yang tegas. Ketika beliau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan beliau ucapkan. Polemik yang muncul membuktikan bahwa Al-Quran begitu ditulis tidak mungkin diintervensi begitu saja oleh Utsman. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa tidaklah Utsman membakar semua suhuf para sahabat supaya tidak terjadi persengketaan. Itu atas seizin para sahabat. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Begitu caranya Al-Quran terjaga. Bukan dipatenkan oleh orang yang gak jelas entah siapa yang datang dari mana 300 tahun kemudian. Bukan. Bayangkan Al-Quran yang dibukukan kembali oleh Utsman. Jarak hidupnya Nabi dengan Quran yang dibukukan oleh Utsman hanya 13 tahun. Bagaimana dengan kitab kalian? Konon katanya kitab kalian ditulis 40 tahun setelah Yesus mati. Ya. Bayangkan 40 tahun bro. Itu yang nulis sudah tua-tua bangka bro.
kalian pikir bisa itu terjaga pikirannya? Oh kan ada Tuhan Roh Kudus. Itu imani. Imani saja itu. Sementara secara ilmiah Quran bisa dijelaskan transmisinya. Sangat terverifikasi. Metode komputerisasi aja kalah. Kenapa? Metode komputerisasi tidak mengenal hafalan. Bahkan kalian tahu blockchain. Hampir seperti itulah penjagaan Quran. Kenapa? Kalau kita lihat blockchain, semakin lama data terkumpul, semakin banyak yang mematenkan. Begitu juga Quran. Pertama dihafalkan hanya 1 orang. Kemudian dihafalkan 5 orang. 5 orang mengajarkan hafalannya ke 10 orang. Bayangkan 5 kali 10 sudah 50 orang. Masa? 1 minggu 50 orang menghafal. Minggu ke depan sudah 500 orang. Minggu besoknya. Sampai detik ini. Berapa juta manusia di bumi ini yang telah menghafalkan Quran. Kalian pikir mudah merubah-rubah Quran. 1 huruf saja. Jangankan 1 huruf. Panjang pendeknya saja kalian salah. Dikeplak sama guru ngaji kalian. Tahu? Nah inilah penjagaan Quran ya. Panjang pendek saja salah kalau ngomong ngaji dipukul pakai sapu lidi. Ya. Nggak ada ceritanya suka-suka bapak moyang kalian baca Quran. Nah itulah penjagaan Quran yang lebih tinggi daripada blockchain. Menggunakan otak manusia yang membuat otaknya komputer. Seperti itu. Nah jadi ingat ya. Poin yang harus Anda pahami. Kitab kalian itu bukan firman Tuhan. Tapi kitab yang diklaim sebagai firman Tuhan yang tidak terbukti secara ilmiah bahwa itu firman Tuhan. Hanya diyakini saja. Turun-temurun. Tapi sudah banyak para ahli yang membantah bahwa itu firman Tuhan. Banyak para ahli bahkan dari Kristen sendiri termasuk Bart Ehrman mengakui bahwa itu kitab campuran yang diklaim sebagai kitab suci. Kalau Quran, kami bisa buktikan bahwa dia kalam ilahi menggunakan rasional dan fakta empirik yang bisa kita buktikan pada saat sekarang ini. Detik ini pun kita bisa buktikan. Seperti itu bro. Pertanyaan selanjutnya. 1 SKS saya kasih Anda loh. Saya 1 SKS itu berbulan-bulan di kampus. Anda cuma saya kasih waktu 20 menit untuk memahaminya. Oke? Lanjut dulu Mika. Saya mau ambil laundry dulu ya. Oke, kita sambut Lanjut Bang dulu. Ardi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Assalamualaikum Ardi. warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardi. Ini Bang Ardiansa nih. Bang Ardiansa ambil alih dulu. Karena ini bicara Quran dan Bible ya saya ambil laundry dulu ya. Ya, Bang Ardi, lanjut Bang Ardi. Oke. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi kalau bisa Waalaikumsalam. di on cam Bang Ardi soalnya ini mukanya nggak kelihatan. Bisa, boleh. On cam ya? Antirung kacalnya ini, baru kelihatan. Masya Allah gantengnya. Nah kalau gitu kan ganteng itu. Wah, otaknya kabur. Cover dia. Ini Tante Mika udah balik ke atau masih di kota tempat antum belajar? Udah balik Bang, sekarang lagi di Batam. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berapa bulan di kota yang itu? Sebulan rencana habis ini mau nyambung lagi ngambil 2 bulan. Oh, mau balik lagi di situ. Mantap. Ambil bahasa Arab sama bahasa Arab diutamain insyaallah sebulan. Oh, bahasa Arabnya ya? Oke, sip. Mantap. Insyaallah mudah-mudahan Bang niat nawa itu Allah permudah semuanya. Ya, alhamdulillah Bang ya. Amin. Jadi umur ini tidak membatasi kita untuk belajar ya, itu pertama. Yang kedua nawa itu, kalau kita niatnya karena Allah, aku lihat hasilnya Bang Ardi ya. Ketika aku di sana satu kelas itu ada sekitar 32 orang. Aku yang paling tua sendiri, yang lainnya umurnya 25, 33, aku hampir 40. Alhamdulillah nilai tertinggi aku sendiri Bang. Alhamdulillah. Jadi di situ aku berpikir bahwa nawa itu niat tadi karena Allah permudah kita untuk belajar. Niat yang penting niat tadi. Nah, nawa itu kita tadi yang utamanya. Jadi nggak tergantung dengan umur, nggak tergantung dengan IQ kita. Nawa itu kita tadi Allah mempermudah semuanya. Aku udah merasakan itu sendiri. Masya Allah, luar biasa ya. Usia itu tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Mantap. Iya betul. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya atau mau ditanya. Tadi saya lihat di bawah itu sebenarnya teman-teman itu banyak sekali teman-teman Kristen di bawah.
Tapi pertanyaannya, kenapa kok mereka kok beraninya cuma typing, nggak berani naik? Kenapa? Karena kitab mereka terjemahan Bang, jadi diterjemahkan dulu typingannya baru mereka berani naik. Kalau nggak berani naik. Silakan lah teman-teman muslim yang lain. Oke. Silakan Kristen di bawah, silakan naik ya. Jadi inilah yang disampaikan Uni Rifa tadi semuanya ya, betul ya. Nah, ini secara logika aja kita buka. Kalaulah seandainya kitab suci seluruh dunia ini hancur atau hilang atau musnah, didatangkan dikena namanya natural disaster ya, atau bencana alam. Kalau kami umat Islam itu sangat gampang untuk menimbulkan lagi kitab suci kami, mengadakan lagi kitab suci kami. Banyaknya penghafalan baik dari Amerika, baik dari Arab, baik dari Indonesia, negara-negara lain banyak penghafal Al-Quran. Nah, kalau Kristen, oh iya Bang, kalau Kristen seandainya kitab suci kalian musnah, nggak ada lagi, kalian referensinya dari mana kalian dapat lagi? Pasti dari umat Islam, karena umat Islam yang banyak menghafal Bible kalian. Pertama, kalau kalian butuh referensi, minta sama saya akan kasih satu ayat pertama, yaitu marilah memuaskan birahi hingga pagi hari menikmati asmara. Itu akan saya berikan pertama kali. Ya, referensi yang pertama, silakan Nabi. Ya karena seperti yang disampaikan Uni Rifa tadi, Al-Quran itu untuk menjaga, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala ini menjaga Al-Qur'an ini melibatkan makhluknya ya teman-teman ya. Karena salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada kata kami di situ. Kami itu ada dua definisi ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu kami ada dua definisi. Definisi pertama, kami itu adalah ta'zim untuk Allah sendiri, plural of majesty. Yang kedua, kami itu Allah melibatkan makhluknya di situ. Nah, ketika inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang menjaganya, maka Allah memberikan hafalan-hafalan kepada para setiap hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya masing-masing. Dan kemudian dari hafalan-hafalan tersebut Allah tanamkan sehingga tidak mudah lupa. Jadi makanya betul kata Tante Mika barusan, misal Al-Quran, maksud Al-Quran ini adalah misal buku atau kertas yang digunakan untuk menulis Al-Quran ini dihapuskan atau dibakar sampai habis, maka Al-Quran tidak akan lenyap dari dunia ini. Gak akan. Kenapa? Karena masih banyak hafiz-hafiz Quran gitu loh. Begitu. Bahkan kalau mau dicocokkan dengan apa yang tertulis hafiz Quran, dicocokkan dengan manuskrip yang sekarang kita simpan. Kita punya manuskrip Quran dari abad ke-7 gitu kan. Ya, 1 abad dengan Rasulullah gitu kan. 1 abad dengan penyampai firman-Nya, penerima firman-Nya, maka tidak ada orang yang bisa bantah itu. Nggak ada. Tapi kalau kita bahas Bible, waduh, berat. Kalau misal seluruh Bible dihapuskan di seluruh dunia, ya, terus kemudian website yang ada di internet maupun di Play Store dihapus semua Bible itu misal, ya nggak punya kitab kalian. Itu fakta yang memang terjadi dan memang harus diterima seperti itu. Jadi secara ilmiah tidak ada kitab selain Al-Quran yang bisa dianggap kitab suci saat ini ya, secara ilmiah. Kecuali Al-Quran itu nggak bisa. Selain Al-Quran, misal kitab-kitab yang lain, ya hanya bisa dianggap kitab suci secara keimanan. Kalau secara ilmiah nggak bisa. Itu aja dari saya, Dinda Greg. Saya dianggap menipu tadi katanya. Silakan yang menganggap saya menipu naik aja ke atas. Naik aja ke atas. Silakan. Naik.
Buktikan aja gitu loh. Oke, halo Bang Karola. Halo, selamat siang. Siang. Oke. Mau bertanya atau gimana Bang? Mau diskusi? Saya tidak kelihatan di sini. Oh, harus open cam sepertinya. Oh iya, harus open cam. Ingin terdengar suara pertanyaan atau komentar. Silakan nanti dijawab sama Bang Ardi. Silakan Bang. Gimana mau live? Banyak kali loh Kristen di bawah tuh yang apa namanya? Yang nggak terima di bawah ketik ngeri kali. Jadi terima kasih untuk kesempatan. Saya ingin bertanya dari Al-Maidah 48. Iya, kenapa Bang? Mengenai berlomba-lomba dalam perbuatan baik, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Jadi berbuat kebaikan itu kepada batasannya, apakah ada batasannya atau sebenarnya luas maksudnya atau Ini arahnya? maksudnya gimana maksudnya? Apa yang dimaksud gimana maksudnya? Jadi dalam Al-Maidah 48 itu terjemahan di terakhirnya ada diterjemahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa emang? Supaya orang berlomba dalam kebaikan. Iya, betul. Latar belakangnya sepertinya. Terus? Arah perbuatan baik itu kepada siapa saja atau apakah ada batasannya untuk berbuat baik itu? Ya, yang jelas baik dan tidak, benar dan tidak, itu ada aturan. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 48 kalau Anda baca sebelumnya, maka kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tuh Allah tegaskan di situ. Coba dibaca di sebelumnya. Itu ayat yang sama ya, tetapi di kalimat sebelumnya. Di situ Allah terangkan bahwasanya kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi udah jelas. Jadi udah jelas diberikan aturannya di situ, Bang. Jadi tolak ukur baik dan tidak, tolak ukur benar dan salah itu tetap tolak ukurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Oke. Kalau saya boleh nanya enggak? Siapa ini? Iya, Samson. Oh ya, silakan Bang Samson. Anda bertanya atau mau menggurui kami? Coba saya tanya dulu. Saya mau nanya, bukan menggurui. Berarti bukan untuk menggurui kan? Ya, enggak. Oh ya, silakan. Saya mau nanya aja. Menurut Islam, Allah itu siapa sih? Kalau cuma pertanyaan begitu, Bang. Ini saran saya. Iya, saya jawab ya. Kalau saran saya begitu, Bang. Saya jawab secara implisit dulu baru eksplisit ya. Anda diem sekarang ya. Oh, diem dulu, hak saya dong menjawab dong, gimana sih? Saya jawab secara implisit dulu baru secara eksplisit. Ya satu-satunya enggak gitu. Ya sabar dulu, katanya mau dijawab. Bro, kalau mau ngajarin kami boleh, tapi harus punya kapabilitas. Tapi kalau mau mendengarkan jawaban kami, dengar, jangan ganggu. Itu aja sudah pasti bingung kalian gitu. Iya, ya Loh, udah. kok bingung, orang kamu nggak ngasih kami kesempatan jawab? Diam dulu, yang bingung tuh kalian ya. Biar kami ngejawab, biar Bang Ardian saya jawab. Okay. Aduh, saya udah bilang dari tadi kalau Kristen nggak punya adab saya maklum, nggak punya akal saya maklum. Tapi tolonglah jangan saya menghardik Tuhan dalam dirimu loh. Kan Kristen itu ngaku, gini, Kristen itu kan mengaku di dalam dirinya ada Tuhan. Nah kalau Tuhan kalian kami hardik, nanti kalian harus malu loh. Ya, tolong ya, kita sama-sama menghargai, hargai Tuhanmu di sini ya. Ya, lanjut Bang Ardian. Ya, kau diam dulu. Saya akan menjawab melalui dua jawaban. Yang pertama secara implisit, yang kedua secara eksplisit. Ya hak saya dong, gitu loh. Oke, kau diam dulu Samson, karena di sini segala kuasa telah diberikan kepadaku gitu. Bisa aja saya kirim kau ke neraka sekarang juga bisa. Tapi kita pertahankan dulu kau di sini ya kan. Oke, saya akan jawab secara implisit dulu, dan implisit saya ini bentuknya satir ya Uni Rifa. Bentuknya satir. Jadi begini, dulu pada saat saya masih kecil Uni Rifa,
ayah dan ibu saya itu khawatir kalau saya ini jadi bodoh nih Rifa. Saking khawatirnya, maka kebodohan itu ditolak dengan cara menyekolahkan anaknya. Saya disekolahkan sama orang tua saya agar tidak jadi bodoh, agar jadi manusia yang berkualitas. Setelah lulus SD Unirifa, kata ayah dan ibu saya, belum cukup nak, belum cukup untuk menghalau kebodohan nak, maka kau sekolah lagi SMP. Setelah ini saya mau lulus jawab SMP, apa sabar cerita dulu. dulu? Memang berat itu Enggak. mendengarkan Ardiansa ceramah. Ini umur di sini, nggak ada gunanya. Kan kau bertanya, sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Memang berat. Santai Dinda, santai Dek, santai. Ya, kalau gini loh, di sini room Islam, tempat kami berdakwah. Kami mendidik dengan Ya, cara kau atau nyuruh metode orang- yang masuk Iya diam akal. dulu. Kalau kau tidak Nyuruh sanggup orang lain, menerima, itu bukan Itu kau yang loh, nggak sanggup jawab aja. menerima. Loh, yang menjawab Bang Ardiansa kok kau yang kepanasan, Dek? Kayak seolah Tuhan kau tuh nggak mampu. Bahkan ya Tuhan kalian udah 3, diri kau 1 dan 4 orang yang duduk diam mendengarkan Bang Ardiansa, masa nggak mampu mengerti juga bahasa Indonesia? Namanya Iya kau diam dulu Dinda. Diam dulu kau Dinda, biar Bang Ardiansa menjelaskan. Enggak, lucunya adalah kau yang bertanya tentang agama kami. Kami menjelaskan dengan menggunakan metode mendidik. Kau pula yang kepanasan, padahal Tuhan udah 3. Seolah jawab Tuhan yang 3 itu enggak mampu membackup kau. Loh, kan menjawab kami. Iya sabar. Kak, saya menjawab Ini kalau dengan 2 kita di sini metode. bukan di sini bukan komal Jawab yang dimana aja. komal ini tempat Kristen mengatur kami, bukan, tapi kami yang memberi edukasi 3. kepada Oten. satu atau lebih menurut. Kok kejam-kejam kau dengan Tuhan-Tuhan dalam dirimu itu loh. Ya udahlah kau diam dulu Dinda. Lanjut, Kau diam dulu Dek. Ya kau diam dulu Dek. Ini saya lanjut ya. Ya udahlah kau diam dulu di bawah. Berisik. Di bawah dulu diam ya. Berisik, kau diam dulu. Kayaknya Tuhan kau nggak mampu. Tuhan kau kayaknya nggak mampu membackup diri kau supaya tenang ya. Dan kau pun nggak mampu menenangkan Tuhan dalam dirimu. Seolah Tuhan dalam dirimu tuh kayak nggak terima aja. Padahal Tuhannya ada 3 saling backup loh ya. Aneh. Iya makanya itu. Oke saya lanjut ya ini ya. Jadi tadi dia bertanya Allah itu siapa? Itu gampang itu. Ini saya jawab menggunakan 2 jawaban. Ya sabar gitu loh. Mau saya jawab menggunakan 1 jawaban, 2 jawaban, 3 jawaban kan terserah saya. Kau diem dulu gitu loh. Oke, setelah lulus SMP, kata orang tua saya belum cukup nak untuk menghalau kebodohan. Maka saya disekolahkan SMA. Setelah saya lulus SMA, kata orang tua saya masih belum cukup nak untuk menghalau kebodohan. Saya kuliah lagi dan akhirnya setelah lulus kuliah, ya kan, kuliah lagi dan setelah lulus, kemudian saya jadi bisa berpikir, ternyata betul. Kata orang tua saya disekolahkan, saya baru sadar ternyata orang tua saya menyekolahkan saya itu untuk menghalau kebodohan. Nah pertanyaannya apa jenis kebodohannya? Jenis kebodohan yang yang umum sekali ditanyakan dalam diskusi lintas agama adalah adalah pertanyaan Allah itu siapa? Padahal sebenarnya pertanyaan itu nggak perlu muncul. Kalau nggak perlu muncul dari mulut kalian, kalau kalian ini sebenarnya sudah belajar dulu mengenai diskusi lintas agama. Namanya aja lintas agama gitu loh. Iya, ya antara Islam dan Kristen. Loh kalau kau nggak ngerti siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya kau browsing lah, simple aja. Kenapa bodoh kali lah kau ini? Gitu loh. Kalau pertanyaan cuma model begitu, ya mohon maaf. Rugi dong saya kuliah tinggi-tinggi terus kemudian cuma menjawab begitu aja. Yang sulit gitu loh pertanyaannya ada nggak? Ya. Kalau yang tanya ini misal anak kecil, anak saya misal, Papa Allah itu siapa ya? Saya jawab, oh Allah itu adalah Tuhan kita nak. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian anak saya tanya, itu kata siapa Pak? Ya kata Allah sendiri. Oh begitu ya Pak ya? Iya nak, simple. Saya jawab, itu namanya orang belajar. Dan Allah sudah mengakui di dalam surat Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallah. Sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadalah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sebenarnya kalau saya cuman mengutip ayat itu Uni, saya yakin dia tuh nggak akan terima Uni. Dia nggak akan terima itu. Tahu saya. Saya tahu siapa pendiskusi dan saya tahu siapa
penghujat seperti kau. Paham saya ini, paham gitu loh. Makanya saya nggak mau langsung menjawab gitu loh. Kalau saya langsung menjawab rugi dong. Kau nggak panas, ya kau harus panas dulu lah dengan jawaban saya. Silakan saya kembalikan ke Uni Rifan. Silakan Uni Iya, Rifan. jadi gini ya, anak-anak domba ya. Kami para penginjil jalanan ini, para penginjil sejati ini ingin mencerdaskan kalian. Ya, untuk membuat kalian itu merekonstruksi ulang pola berpikirnya, mindsetnya itu dirubah. Selama ini kalian terdoktrin oleh gereja. Nah, lalu kalian bertanya, siapa itu Allah? Jelas, tidak ada satupun bahkan orang jahil sekalipun mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Tapi adalah sesembahan, nama dari sesembahan. Nah, jadi ketika kalian di sini bertanya, kami yang menjawab. Bukan kalian bertanya terus kalian jawab sendiri. Lah, itu sesimpel itu. Tidak, maaf ya, dari zaman 1400 tahun lalu sampai detik ini kami nggak pernah konsili menentukan Allah Tuhan atau bukan. Seperti gereja yang konsili dulu dan berkali-kali konsilinya. Dan setelah konsili pun gak juga selesai masalah itu. Tetap sampai sekarang ada yang mengatakan, akulah dia. Dia siapa? Dia Mesia, bukan Tuhan. Kata kalangan Unitarian dan Saksi Yehova. Dia siapa? Dialah Bapa itu sendiri. Kata kalangan orang-orang monarki modalism, ya, atau dekotisme. Lalu kemudian dia siapa? Dialah anak, bukannya Bapa. Kata siapa? Kata Tritunggal. Sudah konsili berkali-kali ribuan tahun gak selesai-selesai masalahnya. Jangan disamakan dengan kami umat Islam. Sejak Rasulullah berkata membawakan firman Allah, Kul huwallahu ahad. Detik ini gak ada satupun orang Islam yang goblok sekalipun menyalahpahami kul huwallahu ahad itu. Kayaknya Allah kayaknya Nabi Muhammad deh. Itu Edis yang bukan Islam tapi Kristen yang malu dan insecure karena Tuhannya lebih dari satu. Ya, karena Tuhannya punya Tuhan. Karena saking malunya Edis, maka dia paksakan bahwa Tuhannya umat Islam itu lebih dari satu. Gitu. Ya. Kenapa Mika Pangping PPP? Kenapa? Gak kedengaran suaranya, ngomong ya? Enggak, aku kira mau ya Mbak. Ya, sebentar. Gitu. Belum ya, Mika belum. Ya. Lanjut. Gitu. Jadi udah naik kau Samson ya, naik kau. Tapi kau mendengarkan Aris naik, Samson naik, yang Kristen naik, yang non-Muslim naik. Saya mau membuktikan kalian itu tidak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Yang dua arah sama saya tuh harus wajib bisa bedakan Tuhan dan manusia. Kalau tidak nanya aja ya. Udah rendah banget loh standarisasi untuk diskusi sama saya loh. Ya, yang naik ke sini, yang betul-betul bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia nggak usah. Ya. Oke. Gitu. Rifa. Berarti Apa ini? Rifa. Apa? Berarti Apakah? Allah Apa? Kok berarti? Oh, jadi tidak kau yang berhak orang mengartikan Kristen di sini kuculuk. mengatakan berarti, ya. Orang Kristen jangankan mengatakan berarti di sini ya. Kalian agama kalian aja kalian nggak paham. Ya, pertama, kalau kalian ingin membuat sebuah diksi berarti, kemudian ingin memberikan edukasi di sini, wajib kalian bisa bedakan apa perbedaan antara Tuhan dan manusia. Kalau kalian tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, kalian tidak boleh berkata berarti. Kalian boleh cuman mengawali pembicaraan kalian dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau kalian tidak bisa membedakan. Diskusi kok Oh dibatasi? iyalah, Gimana? oh iya dong, diskusi dibatasi. Kami nggak mau berdiskusi sama. Emang kau pikir kami mau diskusi sama orang Barang dia goblok? pengikut Nabi palsu. Berarti Allah Saya terlihat atau buktikan tidak? nabinya Nabi Sudah, palsu. simpel aja. Allah terlihat Oh, atau tidak? Kristen kalau kurang ajar saya maklum, nggak punya adab Saya saya maklum, buktikan. nggak punya apa saya maklum. Tanya. Tapi tolong jangan bikin saya menghargai Tuhanmu. Daripada saya meludahi Tuhanmu ya, jangan sampai saya ludahi Tuhanmu di sini ya. Saya Enggak, buktikan loh. nabimu tidak Tuhannya pernah Kristen Saya jangan sampai menunjukkan buktikan kekurang nabi ajarnya di tidak sini. pernah. Di dalam diri kalian ada Tuhan. Weh, Sabar, nenek lampir, nenek lampir. Sabar kalian itu loh. Kalian tuh anak-anak Nenek Tuhan lampir. katanya. Sabar Katanya dalam dulu, diri kalian sabar ada santai. Tuhan. Tidak pernah menerima Tapi kenapa kalian kok kurang lampir. ajar? Apakah Tuhan kalian yang lampir. mengajarkan kalian Kita kurang ajar berdebat. seperti Ini loh, ini? Rifa. Debat. Sebentar, Bang. Apakah pernah Tuhan menerima kalian yang mengajarkan Nabi. memanggil saya Nabi. malampir? Begitu kurang ajar sekali Tuhan kalian Rifa. sama saya. Rifa, Kok Rifa, ketakutan Rifa, gitu Rifa. Tuhan kalian menghadapi Rifa, saya? Bisa nggak Tuhan saya kalian tanya dulu sopan? ke kau. Suruh Tuhan Allah kalian terlihat sopan atau dulu tidak? dalam diri kalian.
Tenangkan dulu Tuhan dalam diri kalian baru bisa ngomong sama saya. Kalau enggak, saya nggak mau berantem sama Tuhan Oke, kalian. Nanti Rifa. saya sumpahin Tuhan Rifa. kalian mati lagi kedua kali gimana coba? Oke, Rifa. Saya tidak mau saya tanya kau, bertengkar Rifa. dengan Tuhan Kristen. Aduh, Yang Kristen di sini nggak cerewet bisa sekali kondusif kau ini, nah. turun. Kristen nggak bisa mengkondusifkan Tuhannya, padahal Tuhannya ada 3. Tolong turun aja ya. Oke, Di sini diskusi dibatasi, Nenek Lampir betul. ini. Di sini diskusi dibatasi. Memang kami binatang nggak ada Rifa. batasan. Kalian memang mungkin kalian Rifa. karena binatang nggak ada batasan mungkin. Saya buktikan Karena nabimu kalian tidak itu pernah bukan menerima wahyu. manusia, Nenek hanya Lampir. manusia yang punya batasan. Nenek Lampir, nabimu itu nabi Jangan palsu. Saya tunjukkan kekurangan buktikan. ajaran Tuhan kalian. Nanti saya kutuk Weh. lagi biar dia mati kedua kali gimana Malu. coba? Nenek Lampir. Ya, apa yang saya malu? Saya nggak, justru saya malu lihat ada Kristen yang ngaku ada Tuhan dalam dirinya tapi kurang ajar, Tidak seolah-olah pernah Tuhan yang wahyu. ngajarin kurang ajar dalam dirinya. Di dalam diri kalian tuh ada Tuhan loh, Dek. Masa Tuhan kalian kurang ajar begini? Mau ini diskusi atau gimana Apa sih, iya Rifa? Tuhan? Saya mau diskusi, tapi dengan orang yang Ya, oke, kapasitasnya kita berdua tinggi ya, ya, kita bisa bahasa berdua, Indonesia. oke, kita Kau bisa berdua. bahasa Indonesia? Menurut Ya udah, kau bisa bahasa Indonesia. oke. Ya, Rifa, Kalau kau mau Rifa diskusi gini. buka kamera dulu dan kau bedakan Rifa, dulu apa beda Tuhan dan manusia, baru menurut- boleh diskusi sama saya. Menurut kau, Kalau Allah kau terlihat mau atau diskusi, tidak? kau buka kamera dulu, lalu kau bedakan apa Tuhan dan manusia bedanya. Mau diskusi sama saya ada syaratnya. Satu, buka kamera. Kedua, bedakan dulu apa beda Nabi Tuhan dan cabul ini manusia. cerewet. Yang cabul itu Tuhan kau yang meminta upeti perawan dalam bilangan pasal 31 nomor 25. Dan yang cabul itu Dalam Tuhan kau surat yang menyuruh Al-Hadid Hosea untuk 3, bersandal. itu Yang cabul itu dikatakan Tuhan Allah kau itu yang mengambilkan mengambilkan Al-Hadid bini 3, orang dalam 1 itu Samuel pasal dikatakan 12. Allah itu nampak, Kau itu nggak boleh Rifa. diskusi kalau kau nggak bisa buka kamera. Buka kamera dulu. Yang cabul itu Tuhan kau yang mengambil bini orang lalu memberikannya kepada nabinya Daud. Yang cabul itu Tuhan kau yang membuat diksi perumpamaan dari selangkangan laki-laki yang jakarnya sebesar punya keledai, pancaran maninya kayak kuda. Itu yang cabul Tuhan kau, bukan nabi. Yang mengangkat roh orang dan melihatkan kemaluannya kepada orang banyak. Yang Tuhan cabul kau itu lihat. yang membuka celana dalam orang. Tuhan kau. Aku turun dulu. Aku kena pembatasan. Oke, siapa nih? Oten jangan panas lah, tinggalkan roh penamanya dulu. Yang Warnai. cabul itu Tuhan yang datang ke bumi jumpai perempuan di jamah-jamah dadanya. Laki-laki dia nggak pernah nampakkan wajahnya dan nggak pernah jamah dadanya. Itu Tuhan yang cabul. Hampir rata murtadin yang mengaku didatangi oleh Tuhan di jamah dadanya. Kenapa kepada laki-laki nggak pernah di jamah dadanya? Itu Tuhan cabul itu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kenapa saya hitam ya? Mang hitam Ya, juga. on cam. Ini pakai anti rungkat ini. Hah? Sadar. Kan mang hitam Kang. Pakai anti rungkat ini. Nggak kelihatan, cuman Uniripa doang. Yang buka Iya, kamera harus open kelihatan cam. Bang. Baru bisa kelihatan. Oh gitu. Pakai anti rungkat ini. Jadi kita ada di kuburan Yusuf Arimatea gelap. Oke, lanjut, Ya. lanjut. Ingat ya, kalau diskusi sama saya syaratnya mutlak buka kamera dan bisa bahasa Indonesia. Saya turunkan itu videonya. Dulu pakai data, sekarang nggak apa-apa nggak pakai data karena nggak ada Kristen yang pakai data. Emang susah menjelaskan kekristenan pakai data, maka saya hentikan untuk meminta data kepada kalian. Saya cuma minta buka kamera, itu hal yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua bisa bahasa Indonesia dan itu nggak perlu jadi agamawan ya. Kalau bisa bahasa Indonesia cukup jadi orang Indonesia saja, kau bisa diskusi sama saya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, kau jangan diskusi sama saya, tapi kau belajar sama saya, bertanya saja. Ya, itu syaratnya mutlak. Kalau nggak mampu, kau diskusi sama yang lain. Dengar suara Ya, halo, silakan. Ya, agamanya apa, bro? Kristen. Oke, mau diskusi atau mau belajar bertanya saja di sini? Bertanya saja. Gue mau tanya aja cuma satu hal. Oke, kalau bertanya aja nggak apa-apa, nggak buka kamera. Pertanyaanmu harus diawali dengan pertanyaan kata-kata tanya ya, bukan berarti. Berarti itu bukan pertanyaan. Saya ajarkan di sini ya. Silakan. Siap. Pertanyaan tadi siapa? Aku lupa namanya yang pertama tadi ya orangnya ngomongnya itu kan Tuhannya menciptakan langit dan bumi, ya kan? Oh jelas. Terus yang kedua, Muhammad kan masih ada dalam kuburan sampai sekarang. Terus pertanyaannya sama seperti Musa dan Musa Abraham juga dalam kuburan, termasuk Paulus masih dalam kuburan sampai sekarang. Bahkan kepala dan badannya terpisah.
Ya, betul. Paulus, Matius, Markus, Lukas semua masih dalam kuburan semua. Nggak ada yang udah terbang ke surga itu seperti yang dijanjikan Yesus. Nggak ada. Bahkan tubuh mereka hancur lebur karena sudah hancur sebelum Itu dimakamkan. kan Iya. manusia yang 1000 tahun yang lalu. Kalau yang Oh Muhammad iya dong, Nabi Muhammad kan 1400 tahun lalu. 500 tahun yang lalu. Kalau yang lain Nabi Muhammad 1400 tahun lalu, Dek. Kok 500 tahun lalu gimana sih? Gimana sih, Dek? Dek, normal nggak sih kamu, Dek? gimana? Ya udah silakan pertanyaannya. Makanya saya bilang, kalau nggak ngerti mending nanya aja siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jangan membawa proposisi yang nggak jelas kamu pahami, nggak ngerti kamu itu. Tanya, Kamu dengar dulu. tanya aja. Loh, saya kan minta kamu bertanya, bukan mendengarkan ceramahmu yang nggak jelas dan nggak ngerti apa-apa. Gimana Bertanya, kita Dek. ngomong kalau banyak ngocek gini gimana bisa Iya, ngomong? karena pertanyaannya diawali siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Iya, Ngerti nggak? makanya diam. Loh, saya akan terus bicara kalau kau nggak bertanya, Dek. Nggak bisa kalau nggak. Oh, ya nggak udah dikasih kau waktu, turun. Mbak. Kalau Kau dikasih turun. waktu baru bisa ngomong. Di Kalau nggak sini dikasih waktu gimana? untuk bertanya, Gimana bukan kalau Ustaz? memperlihatkan Benar nggak, ketololan. Os? Benar nggak, Os? Kalau nggak dikasih waktu? Enggak bisa. Yang ngatur aku di sini, bukan kau, bukan bapak moyang kau yang ngatur. Oh. Ya. Emang bapakmu juga bisa? Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Bahkan aku bisa menurunkan kau dari sini. Tanpa kau nggak bisa minta tolong sama Tuhan kau. Tak kirain kau bisa kutuk aku. Oh, jangankan ngutuk kau, Tuhan kau aja terkutuk. Ngapain aku harus ngutuk kau, Dek? Tuhan kau aja terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Gitu. Terus kau, Iya, terkutuklah yang mati di tiang salib. Emangnya kau bisa ngutuk apa seperti apa gitu? Loh, jangankan saya kutuk, Tuhanmu saja sudah terkutuk. Kenapa aku harus mengutuk orang yang menyembah kepada Tuhan yang Mbak, terkutuk, Dek? Ngapain? Gak ada gunanya. Tuhan, Mbak, semua manusia sebagai orang Kristen nggak ada yang Dek, Mbak. di sini Coba kamu lah, bukan Mbak. curhat, Dek. Di sini kamu bertanya dapat ilmu dari saya, ya. Di dalam agamamu, Tuhanmu terkutuk. Untuk apa saya mengutukmu? Bahkan Nabi saya mengatakan, aku tidak datang untuk melaknat, melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Untuk apa saya mengutuk kalian dan Tuhan kalian yang sudah terkutuk? Tuhan kalian itu sudah terkutuk dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Tadi kau kata, Bahkan di agama Mbak kalian katakan semua tadi kan manusia itu bisa sudah mengutuk. terkutuk oleh Tuhan kalian. Tadi Mbak Kalian kan bisa mengakui mengutuk, dalam agama kalian sudah terkutuk. Apa? Tanya aja, Dek. Tanya aja. Mbak tadi Pertanyaannya katanya nggak kan bisa ya, Dek? mengutuk. Sekarang kok bisa? Kau sudah Apa sih? Dek, menurut agamamu manusia itu sudah terkutuk sejak semula, Dek. betul. Apalagi yang mau kukutukin? Terus Muhammad katakan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa Muhammad masih dalam kuburan sampai sekarang? Apa urusannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan Nabi Muhammad yang di kuburan? Korelasinya apa? Yang menciptakan langit dan bumi kan Allah. Lalu Nabi Muhammad adalah ciptaan. Lalu ketika Nabi Muhammad meninggal dan dikubur, masalahnya apa? Toh Tuhan dalam kitab Kejadian menciptakan langit dan bumi, nabi-nabinya tetap mati. Emang kau pikir ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, nabi-nabinya tetap hidup gitu? Enggak. Musa tetap mati di Saya tanya kuburan. sama Bahkan kalian, Tuhan kok kau banyak yang punya ya? rasul namanya Paulus, itu bahkan mati kepala dan badannya terpisah, Dek. Terpenggal, Dek. Nggak tahu kita kepalanya ada di mana sekarang. Ya. Itu Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu Musa, adalah Nabi Paulus rasul. itu Duh, kenapa? bukan yang memimpin Saya udah bilang dunia. orang Kristen nggak ada adab, saya maklum, nggak ada akal, saya maklum. Tapi minimal tolonglah Tuhan di dalam diri kalian itu suruhlah. Kalau kalian mau berbodoh-bodoh ria, suruh Tuhan dalam diri kalian keluar dulu, karena aku nggak mau debat sama Tuhan kalian. Kelihatan kali bodoh Tuhan kalian depan aku nanti. Ya. Di dalam diri kalian itu kan ada Tuhan. Masa Tuhan kalian kayak gini? Masa Tuhan kalian membimbing kalian supaya jadi bodoh gini? Kan nggak mungkin kan? Tolonglah hargai Tuhan dalam diri kalian. Kalian itu adalah Kristen yang merepresentasikan anak-anak Tuhan. Kok anak-anak Tuhan kelakuannya kurang ajar? Ya, kalian merepresentasikan Tuhan dalam diri kalian. Katanya Tuhan dalam diri kalian. Tuhan dalam diri kalian itu mengendalikan setiap orang Kristen. Tapi kok kelakuannya kok banyak kurang ajar? Apa Tuhannya kurang ajar? Jangan bilang Tuhan kalian kurang ajar loh. Nanti saya tampar nanti kalian di sini ya dengan Bisa. kata-kata saya ya. Tampar Ya. tampar kok Muhammad. Menampar dengan kata-kata itu harusnya orang-orang yang orang berakal itu tersadar. Masa iya ya? Kan dalam diriku ada Tuhan ya, tapi kok aku kurang ajar? Berarti Tuhanku kurang ajar. Harusnya kalian pikirlah. Maka harusnya kalian sebagai anak-anak dewa, anak-anak Theos yang mengaku punya Roh Kudus dalam diri kalian atau pneuma, punya Holy Ghost dalam diri kalian, harusnya memperlihatkan kepada kami bahwa dengan keberadaan Holy Ghost dalam diri kalian atau pneuma dalam diri kalian, kalian jauh lebih baik daripada kami. Kenapa kami yang jauh lebih beradab daripada kalian yang katanya kami ini ajaran sesat dalam Kristen? Kenapa kami jauh lebih berilmu Dari daripada tadi aku kalian yang katanya nanya, kami ini tidak punya Roh Kudus? Kamu nggak bertanya, dari tadi kamu curhat, makanya saya tunggu kamu bertanya. Kuburan Silakan. kenapa nggak pernah bangkit? Kok enggak? Ya karena belum bangkit. Kenapa Oke, nggak saya bangkit jelaskan. sampai sekarang?
Udah berapa tahun? Karena memang belum masanya. Tidak ada pernah klaim. Sampai sekarang. Ya diam dulu. Tidak pernah ada klaim bahwa Nabi itu bangkit di tahun 2026. Tidak pernah. Silakan carikan data. Yang namanya manusia termasuk Nabi. Aduh, kenapa sih kurang ajar banget Tuhan dalam diri kau ini. Turunkan Greg, Tuhannya kurang ajar banget. Ini gak mau debat sama Tuhan Kristen ya. Udah 3 loh Tuhannya, masih aja gak bisa membackup dirinya ya. Gini ya, perhatikan orang Kristen, di dalam diri kalian itu kalian mengaku punya Tuhan ya. Tapi kok kurang ajar, memotong pembicaraan Bunda Gembala ini ya. Tolong, masa kami orang-orang Islam lebih beradab daripada Tuhan kalian? Tuhannya gak punya adab nih. Kalau seandainya kalian mau debat sama saya, minimal keluarkan dulu Tuhan dalam diri kalian. Saya nggak mau bertengkar dengan Tuhan kalian yang udah bercampur dengan babi dan anjing dalam badan kalian ya. Maaf, saya nggak mau. Saya nggak mau merusak Saya nggak mau merendahkan Tuhannya Kristen di hadapan saya. Saya mau Tuhan Kristen itu punya harga diri, walaupun dulu waktu datang ke dunia nggak punya harga diri sama sekali. Saya mau kalian tuh punya harga diri dengan Tuhan kalian. Kalian 1, Tuhan kalian 3. Masa di depan kami nggak ada harga diri? Ya. Jangan kalian menista Tuhan kalian dengan berperilaku kurang ajar di komalnya umat Islam. Kenapa? Menurut kepercayaan Kristen, di dalam diri Kristen itu ada Tuhannya. Ya, Greg udah 2 kali kena pembatasan. Greg bahaya. Aman. Ini aman akun. Ini kan pakai anti rugat nggak apa-apa. Ini ganti akun aja nggak apa-apa. Ini ganti akun aja. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Tante Mika bukan ini? Yang on cam Tante Mika bukan? Iya, Tante. Iya, ternyata betul. Waalaikumsalam Bang Sudut Pandang, Masya Allah. Teman-teman sambil tok-tok layar ya, share-share, posting-posting bilang ada kalau ada love orange silakan klik love orange itu untuk menguatkan room agar tidak mudah ditombok oleh pasukan Romawi. Ya. Aku kira tadi nggak kemiut, rupanya aku ngomong kemiut. Kalau seandainya Nabi Muhammad bangkit, maka 2 Tuhan kalian nanti. Nah, kita telitilah sekarang ya. Kita lihat di zaman sekarang ini, segala sesuatu yang bangkit ini berasal jadinya jadi baik atau jadi buruk. Vampir bangkit dari kematian, Dracula bangkit dari kematian, kuntilanak bangkit dari kematian, tuyul bangkit dari kematian, zombie bangkit dari kematian. Segala yang bangkit dari kematian ini nggak ada yang benar ternyata. Nah, ternyata yang bangkit dari kematian itu jatuhnya jadi jahat. Begitu juga ketika Yesus masih manusia, apa kata Yesus? Jangan kau menyimpang kepada bangsa-bangsa lain dan masuk ke kota Samaria. Ya, jangan kau masuk ke bangsa-bangsa lain. Setelah Yesus bangkit, apa katanya? Beritakanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Ini bukan Yesus yang anak Maria tadi. Ini udah Yesus yang lain. Karena perkataan yang pertama dengan perkataannya yang bangkit telah berbeda. Seandainya Nabi Muhammad bangkit, kalian tuhankan. Musa bangkit, kalian tuhankan. Abraham bangkit, kalian tuhankan. Pak Tarno bangkit, kalian tuhankan. Hah? Semua yang bangkit nanti kalian tuhankan. Parah kalian, 100 nanti Tuhan kalian. Pun nanti kalian tuhankan. Ini mau lebaran nih, jangan bawa-bawa kue bangkit ya. Ya. Kue nih Bang. Uni lebaran di mana ini Uni? Uni. Biasa di luar. Uni, bayangkan ya. Bayangkan baru Nabi Isa aja yang dikatakan bangkit, katanya yang mati dan dibangkitkan, udah capek kita menjelaskan, ya kan? Apalagi kalau seandainya Nabi Muhammad juga dibangkitkan, bayangkan kita kalang kabutnya menjelaskan kepada mereka ini yang otaknya nggak nyampe. Iya, makanya saya bilang ya, teman-teman Kristen dengarkan Bunda Gembala baik-baik ya. Pertama adalah diskusilah dengan baik. Nah, ada limitasi dalam diskusi, itu wajib ya. Kalian mungkin nggak pernah tahu dalam dunia akademik itu ada namanya limitasi diskusi. Kenapa harus ada limitasi atau pembatasan dalam diskusi? Supaya manusia ini tidak sembarangan bicara dan akhirnya membuat kebobrokan dan merusak peradaban. Nah, limitasi diskusi di sini jelas. Yang pertama, yang mau dialog 2 arah dengan kami itu buka kamera. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kita sebagai anak bangsa tidak ada niat untuk membuat rusak. Ya, artinya kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Kita tidak takut dengan apa yang kita ucapkan karena kita berani bertanggung jawab. Itu pertama. Makanya kita buka kamera. Yang kedua,
cara kita diskusi adalah dengan adanya syarat. Karena kalau kami tidak memberi syarat, nanti ODGJ naik sini, kami ngobrol sama ODGJ nanti. Maka syarat yang mutlak harus kalian lakukan selain buka kamera adalah bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Mbok Yo, masa kami ngajarin bahasa Indonesia di sini belum nyampe masalah teologi, kristologi, islamologi terus ngajarin kalian bahasa Indonesia, repot kita. Nah, untuk menunjukkan bahwa kalian bisa bahasa Indonesia, hanya satu saja syarat. Tolong bedakan apa itu Tuhan dan apa itu manusia. Kalau sudah mampu menjawab itu dan fix sesuai dengan akademis ya, dunia perakademisan, bahwa kalian memang bisa terbukti secara ontologik bisa membedakan Tuhan dan manusia, baru boleh membantah, baru boleh melawan, baru boleh mendebat, baru boleh membawa kata berarti, baru boleh membawa insight. Kalau kalian tidak layak, kalau kalian tidak bisa bedakan Tuhan manusia, kalian tidak layak memberikan nasihat, insight positif juga nggak berhak. Kenapa? Pasti hancur blaur nanti ya. Jadi di sini tolong wilayah akademi bukan di TikTok, bapak moyang kau. Jadi kau pikir di TikTok ini wilayah apa? Wilayah suka-suka bapak moyang kau. Kau cari sana TikTok tempat orang Pargo ya sana ya. Ini wilayah yang harus akademik. TikTok ini adalah aplikasi platform hiburan, tapi kami menggunakannya untuk berakademik ria. Nggak suka kau? Tuh nggak usah kau naik. Ribet kali hidup kau. Kau seolah-olah lihat orang ya lagi jualan emas di TikTok, kau nggak sanggup beli. Berhentilah kalian jualan emas, aku nggak ada uang mau beli. Kok kau yang ngatur? Jangan kau tonton. Nggak sanggup kau masuk dalam dunia akademis, jangan kau tonton. Kami kalau bicara tentang ketuhanan, mau di TikTok, mau di YouTube, di Facebook, harus menggunakan kaidah akademik. Harus rasional. Kalau nggak bisa. Karena kami umat Islam. Ya. Nah, silahkan kalian naik dengan catatan. Wajib bagi kalian kalau mau diskusi dua arah dengan saya, buka kamera. Dan kalian harus bisa bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak mampu lakukan dua itu, bertanya saja. Ya, ini ada tamu yang dari tadi ini siapa, Greg? Kaya. Aktaya. Halo Bang Aktaya. Halo. Nggak dijawab. Oke lanjut nih. Nah, gitu ya, kita kembali ke tentang Tuhan yang bangkit. Dengarkan baik-baik. Saya sebagai seorang muslimah jujur mengatakan pandangan pribadi saya kalau harus menyembah Tuhan, saya nggak mau yang bangkit dari kematian. Kenapa? Tuhan ngantuk aja saya ogah untuk menyembah ya. Apalagi Tuhan yang pernah mati. Jadi bagi kami, Tuhan yang pernah mati bukanlah Tuhan yang mulia, tapi Tuhan yang hina-hina dan nista yang gak layak disembah. Itu bagi umat Islam. Ya, pertama itu. Yang kedua, saya kalau seandainya pun mau menyembah Tuhan, saya gak mau Tuhan yang miskin. Saya gak mau Tuhan yang gak ada guna. Bayangkan, untuk apa Tuhan bisa membangkitkan orang mati, terang-terangan memperlihatkan kepada manusia dalam wujud manusia, tapi kemanusiaannya tidak ada gunanya buat peradaban. Mending saya nyembah Isaac Newton. Kalau saya harus menyembah manusia, maka saya akan menyembah Einstein. Setidaknya Einstein dan Isaac Newton itu punya manfaat bagi peradaban dalam dunia ilmu pengetahuan. Buat apa Tuhan berbentuk manusia, bisa membangkitkan orang mati, merubah air jadi anggur? Nggak ada gunanya buat peradaban. Buat apa? Tidak memerangi kemiskinan. Toh dia hadir semua orang tetap miskin. Toh dia hadir semua orang tetap berantem. Bahkan ada perang setelah itu. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang salib. Anak-anak Tuhan yang ngerjain semua. Dengarkan baik-baik nih. Buat apa saya punya Tuhan yang bisa bangkit mati, dibangkitkan sama Tuhan saya? Buat apa, Dek? Setelah dia bangkit dari kematian, dia lari ke surga. Dunia nggak baik-baik aja. Justru yang mengadakan perang adalah anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan itu sendiri. Contoh perang salib, anak-anak dewa. Perang dunia pertama, anak-anak dewa. Perang dunia kedua, anak-anak dewa. Jadi kenapa saya harus menyembah Yesus? Oh, karena dia bangkit. Mending saya nyembah Elia dan Henok gak pernah mati. Apalagi bangkit. Ya, ini rasionalitas saya bekerja di sini. Maka saya tidak mengajak kalian untuk mempermalukan agama kalian dengan membuat sebuah klaim yang hancur depan saya. Ya, klaim bahwa Tuhan kalian lebih hebat daripada Nabi kami karena pernah bangkit. Itu klaim yang sangat-sangat blunder.
Pertama, Nabi kami nggak perlu bangkit, tapi agama dan ajarannya mampu merubah peradaban menjadi lebih baik. Eropa keluar dari kegelapan itu karena peradabannya di bawah Nabi saya. Nggak perlu bangkit beliau dari kematian. Lah Tuhan kalian udah bangkit dari kematian, apa manfaatnya buat peradaban? Nggak ada. Sama seperti ini, Tuhan kalian punya otak. Ya, Tuhan kami nggak butuh otak. Tapi Tuhan kami mampu melakukan apapun, bahkan menciptakan otak. Tuhan kalian udah punya otak, tapi menciptakan manusia aja nyesel. Buat apa Tuhan punya otak? Jadi pertanyaannya itu aja. Buat apa Tuhan punya otak? Buat apa Tuhan bisa bangkit? Buat apa Tuhan kalian bermukjizat? Nabi kami bermukjizat itu mampu mengislamkan Jazirah Arab sampai keluar dari Jazirah Arab. Tuhan kalian membangkitkan orang mati, merubah air jadi anggur, menghardik badai. Yerusalem itu justru mayoritasnya Islam, bro. Hah? Kampung halamannya sendiri sampai sekarang babak belur, nggak diislamkan, nggak dikristenkan. Ya? Justru yang Kristen adalah orang-orang yang di luar Eropa, dan itu pun bukan jasa Yesus tapi jasa Paulus. Ya, karena yang mengkristenkan di luar Eropa itu bukan Yesus dan muridnya yang 12 murid, tapi Paulus. Yang kemudian terakhir ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Ya, jadi begini cara berpikir kami. Maka jangan kalian mempermalukan agama kalian dan jangan permalukan Tuhan kalian depan kami. Menurut yang kami tahu, Kristen itu punya pemahaman di dalam tubuh Kristen punya Tuhan. Maka ketika kalian kurang ajar di sini, kami akan tidak menyalahkan kalian. Yang kami salahkan adalah Tuhan kalian. Ya, karena kan ada Tuhan dalam diri kalian. Yang namanya pneuma atau Holy Ghost. Oke. Silakan ya. Oke. Halo Adilan. Halo. Halo Bang Adilan, halo. Halo. Sekali lagi, Naikkan halo Bang aja Adilan, Rahab buka itu deh. mic-nya. Si Rahab minta naikin aja. Siapa? Dia lendir. Oke, saya jawab lendir ini ya. Dia lendir. Setahu saya, yang penuh dengan lendir itu di kitab kalian. Coba. Ketika Hosea dalam pasal 1 nomor 2 disuruh memperanakan anak-anak sundal, itu lendirnya kemana berserak? Ketika Onan menyemprotkan lendirnya keluar, Tuhan kalian marah dan membun-bun, itu juga lendir dalam kitab kalian. Ketika dikatakan, bahkan dalam Yeskiel pasal 23 nomor 20, ada kelamin sebesar puncak keledai, pancaran maninya kayak kuda. Lendir juga itu yang dibahas. Dan bahkan di gereja kalian, betapa banyak lendir yang masuk ke dubur anak-anak, 200 ribuan korbannya. Dan di surga kalian ada kawin anak domba. Itu apa nggak pakai lendir, Dek? Itu lendir, Dek. Ya, jadi yang Boleh banyak aku lendir itu tambahin dalam sedikit kitab ini? kalian. Ya, lanjut. Kalau Tuhan kalian kalau Tuhan kalian keluar waktu itu nggak pakai lendir, nggak mulus keluarnya, harus pakai lendir juga. Kenal Nanti lagi. aku naik. Lagi. Kalian bayangkan kalau di dalamnya pasir, Tuhan kalian nggak keluar. Untung karena ada lendir, makanya Tuhan kalian tuh mulus keluarnya, pakai oli. Bayangkan ya, cuma di Kristen lah Tuhannya minum air ketuban. Nggak ada Tuhan yang lain minum air ketuban. Cuma Tuhan kalian yang minum air ketuban, keluar pakai lendir, ditolong oleh lendir. Pas sekali keluar, yang ditengoknya pemandangannya, astaga. Tuhan datang ke bumi. Untung masih puasa, tahan. Ya, saya memahami dalam Islam itu mengucapkan kebenaran Aku turun dulu. tidak membatalkan Ganti puasa. akun ya. Ya, yang membatalkan puasa itu adalah hawa nafsu yang diperturutkan, yaitu kemarahan yang membuat kita melampaui jati diri kita sebagai muslim dan muslimah. Tapi yang saya sampaikan itu bukan kemarahan dan kebencian, tapi semua fakta. Ya, saya mengajak kalian berpikir bahwa bagaimana mungkin kalian mengatakan lendir sementara di kitab kalian penuh dengan lendir. Nah, lalu apa maksud kalian dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad masih belum bangkit? Terus apa hebatnya Tuhan kalian yang bangkit? Itu sebuah rasionalitas yang saya usung kepada kalian supaya kalian itu mengerti konsep berpikir, paradigma berpikir agar tidak blunder dan mempermalukan Tuhan kalian. Bahkan saking saya menghargai Tuhan kalian, saya membawakan kepada kalian sebuah paradigma yang konsekuensinya bahaya kalau kalian gak ikuti nih. Di dalam tubuh kalian itu ada Tuhan menurut doktrin kalian.
Kalau kalian berperilaku kurang ajar di sini, maka kami umat Islam ini tidak akan menyalahkan kalian. Bisa jadi saya nggak akan nyalahin kalian karena saya menerima doktrin kalian seperti yang kalian mau kan. Maka yang saya salahkan itu adalah Tuhan kalian dong. Karena setiap ucapan kalian, saya akan bawakan. Ini teman-teman, saya tidak memfitnah ya. Saya akan tunjukkan bahwa Kristen itu sekarang diajarkan Tuhannya kalau bicara ya. Nih. Dibimbing Roh Kudus mereka itu ya. Saya kasih data. Dan ini kenapa saya katakan begini? Supaya kalian lebih berhati-hati. Tidak memotong pembicaraan, tidak kurang ajar dalam diskusi, mendengarkan, belajar baik-baik nih. Saya akan bacakan ya. Dalam Injil Matius pasal 10 nomor 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dialah yang akan berkata-kata dalam kamu. Tuh kan? Tuh kan? Berarti setiap Kristen itu yang bicara dalam dirinya bukan dia, tapi Tuhannya. Lah kalau Tuhannya kurang ajar berantem sama Unirifa, berarti kan Unirifa debat sama Tuhan Oten dong. Yang Unirifa nggak mau gitu. Unirifa tuh mau menghargai kalian. Ya, masa begitu nih? Kita baca lagi ya. Injil Lukas nih. Lukas 12 nomor 12. Sebab Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tuh. Masa kurang ajar kalian ngomong di sini? Berarti Tuhan kalian yang ngajarin kalian kurang ajar ya. Ih kok gitu? Bahaya loh kalian ini loh. Di dalam kitab kalian itu dikatakan bahwa yang mengajarkan kalian bicara di ruang publik tentang Tuhan, itu adalah Tuhan kalian sendiri. Maka kalau kalian di sini bicara seenak udel kalian, jangan salahkan kami mengatakan Tuhan kalian gak sopan. Ya, jangan kayak gitu ya dek. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa memang kalian percaya agama kalian memang seperti ini. Kalian akui Tuhan kalian yang gak sopan ngajarin kalian bicara seperti itu. Atau akui sudah bahwa klaim bahwa ada Tuhan dalam diri kalian itu dusta. Ya, itu aja. Selamatkan Tuhan kalian dengan mengaku bahwa kami sebenarnya bohong, ngaku-ngaku ada Tuhan dalam diri kami. Sebenarnya dalam diri kami adalah iblis. Selamatkan Tuhan kalian dari rasa malu. Kalau enggak, saya akan tetap berpikir. Kalau tetap kalian mengaku ada Tuhan dalam diri kalian, saya tetap akan berpikir bahwa Tuhan kalian kurang ajar. Karena dari tadi kekurang ajaran itu kalian lakukan terus di sini. Ya, dari tadi kalian berkata-kata tidak sopan tentang nabi kami. Kami mengajarkan kalian. Justru kami mengajak kalian untuk menghargai Tuhan kalian. Karena kami menghargai Tuhan kalian. Karena kami tidak diperintahkan untuk, aduh udah berapa kali nih dek, mending dimatikan aja dek.